Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita mulai materi hari ini yaitu dengan primary rock structure. Nah, sebelum kita membahas tentang primary rock structure, ini sedikit untuk review tentang sedimentary rock. Nah, batuan itu Anda kan sudah tahu semua, batuan ada 3 jenis, yaitu sedimentary rock atau batuan sedimen, kemudian igneous rock atau batuan beku, kemudian metamorphic rock atau batuan metamorfosa. Nah, untuk ini tidak semua kita bahas karena saya hanya mereview saja tentang sedimentation. Nah, apa itu sedimentation? Yaitu proses proses pembentukan batuan dari batuan sedimen dari kondisi batuan induknya, kemudian melalui beberapa proses, yaitu proses pelapukan, proses transportasi, dan akhirnya menjadi batuan sedimen. Oke, batuan sedimen ini sangat banyak kita jumpai, malahan di permukaan bumi rata-rata kita menjumpai batuan sedimen. Sedangkan batuan beku dan batuan batuan igneous ataupun batuan beku dan juga batuan metamorfik itu jarang ditemukan di permukaan. Ini contoh batuan sedimen. Anda lihat ini sedimen, ciri-ciri sedimen itu berlapis-lapis. Nah, ini nampak nih, lapisan 1, lapisan 2, lapisan 3, nampak berlapis-lapis. Ini batuan sedimen yang sudah terkikis. Ini mungkin dulu nyambung ke sini, tapi terkikis oleh air, jadi nampaklah singkapan ataupun outcrop bahasa Inggrisnya, outcropnya kelihatan. Nah, ini juga batuan sedimen. Nah, ini telah tersingkap batuan bekunya. Nah, ini di sekitar daerah pegunungan yang ada batuan beku. Kemudian ini ada batuan sedimen. Kita lihat ini batuan sedimen, sedimentary rock. Nah, ini sedimentary yang belum terkonsolidasi, jadi belum padat. Nah, jadi sedimen itu ada yang, kalau yang kita lihat di atas ini itu yang belum terkonsolidasi, jadi belum padat ya, belum terjadi cementation. Nah, ini rata-rata di permukaan di daerah meandering river atau sungai yang berkelok-kelok ini. Dia kalau sungai itu kalau seandainya kemiringannya tinggi, itu rata-rata bentuk sungainya akan lurus. Namun kalau seandainya agak datar permukaannya, itu dia akan meandering, itu panjang ceritanya. Nah, ini juga batuan sedimen. Ini tergolong batuan sedimen limestone ini ya, ataupun batu kapur nanti juga batuan sedimen. Okay, sedimentation, the process of transported particle and dissolved ion reach a place where they can be permanently deposited and accumulated. Okay, this is what we call as the sedimentation. Jadi prosesnya tadi dari proses tempatnya, di parentnya, kemudian ditransportasikan, kemudian diendapkan, kemudian dia secara permanen diendapkan di situ, kemudian disementasi, jadi dikuatkan antara butiran-butirannya. Itu kita namakan sedimentation. Nah, proses sedimentasi ini ketika dia diendapkan tadi itu nanti tergantung dari lingkungannya. Jadi mungkin dia diendapkan di daerah tepi pantai ataupun di daerah sekitar danau. Nah, kita tidak akan membahas tentang environment dari sedimentary. Kemudian antara weathering, jadi dari tadi misalnya prosesnya, misalnya ini ada pegunungan. Nah, pegunungan ini kan batuan beku, rata-rata di situ ada batuan beku. Nah, batuan bekunya terekspos di atas, terekspos dengan udara, kemudian juga ada hujan. Nah, di sini akan terjadi proses weathering, terjadi proses pelapukan. Pelapukan Anda tahu ada physical weathering,
ada chemical, dan ada biological weathering. Kadang-kadang biological dengan physical ini mereka gabungkan jadi physical saja, karena intinya biological itu dia ketika akarnya masuk dia akan pecah. Nah itu jadi juga beberapa buku menyatakan itu adalah physical, tapi itu enggak masalah, yang penting kita ngerti. Oke, origin of sedimentary rock. Nah, jadi proses pertama itu adalah weathering, kemudian transportation. Jadi setelah di weathering tentunya pelapukan itu tentunya terjadi di atas permukaan. Nah, kalau di atas permukaan berarti yang lebih mungkin itu sebelum dia ditransportasikan berarti di atas sesuatu yang tinggi. Misalnya ada pegunungan, nah di permukaan ini banyak sekali terjadi weathering. Kenapa tidak di bawah? Di bawah juga terjadi weathering, namun belum sempurna weatheringnya, sudah butiran-butiran di sini sudah tertimbun oleh sedimen yang dibawa oleh air dari atas ini. Oke. Jadi weathering, kemudian transportation, kemudian deposition and compaction. Kita bahas weathering. Weathering is breakdown of the rock to form sediment. Jadi weathering itu penghancuran dari batu menjadi sedimen. Kalau kita bicara sedimen berarti butiran-butiran kecil. Jadi misalnya ada batu, nah ketika pinggir-pinggiran batu ini lapuk, nah menjadi butiran kecil, nah butiran kecil itu kita namakan sedimen. Type of the weathering, ada physical weathering. Nah ini physical weathering ini banyak sekali, beberapa prosesnya adalah misalnya di dalam suatu rongga batuan itu masuk air, misalnya masuk air, kemudian pada musim dingin, nah air ini akan membeku menjadi es. Volume air ketika membeku akan lebih besar, jadi makanya dia akan mengembang, sementara dia di dalam rekahan. Ini jangan bayangkan rekahan besar ya, mungkin rekahan-rekahan yang agak kecil. Nah proses ini volumenya mengecil, membesar. Ini proses ini memakan jutaan tahun, akhirnya ya batu tadi pecah. Kemudian yang kecil-kecil menjadi butiran-butiran kecil. Misalnya ini misalnya. Nah misalnya dulu yang ini di sini, nah karena ada force weighting, jadi dia akan mengembang, mengecil akibat adanya perubahan suhu yang ekstrim misalnya. Nah dia akan menjadi butiran yang lebih kecil. Kemudian exfoliation. Nah kemudian ini misalnya ini ada batuan yang terekspos di udara dan oleh air. Nah ini akan terkikis kecil-kecil nih butiran-butiran di sini nih. Nah kemudian misalnya sebuah sedimen sudah diendapkan, kemudian ditimpa oleh sedimen yang lain, diendapkan berlapis-lapis. Nah ketika lapisan 1, lapisan 2, bayangkan kue lapis ya, yang di lapisan bawahnya. Nah ketika ini lapisan yang di bawah kan sudah tertimbun nih, sudah padat. Namun ketika yang lapisan atas misalnya terkikis oleh air lagi, nah ini terekspos lagi. Nah ketika bebannya dihilangkan, ini akan pecah-pecah nih yang di bawahnya. Karena tadi yang tekanan yang kuat, sekarang tidak ada tekanan. Nah jadi dia akan krak akan mengalami perubahan ukuran ya. Kemudian thermal expansion. Nah thermal expansion ini sama aja dengan yang tadi karena adanya perubahan suhu, di siang hari panas, di malam hari dingin. Nah jadi batuan akan lapuk dia ya. Nah juga salah satu physical weathering itu yang paling cepat dilakukan ya pada saat penambangan. Ini misal batuan itu dikeruk. Nah ini juga dalam proses sedimentation kita namakan weathering juga ini. Nah jadi batunya besar kemudian dipecahkan oleh alat berat. Ini prosesnya lebih cepat. Kalau proses yang ini tadi force weighting ini memakan waktu yang sangat lama. Kemudian exfoliation juga sangat lama. Sangat lama itu ya di atas 1000 tahun karena prosesnya sangat lama ya. Kemudian chemical weathering.
ada dissolution, ada misalnya dissolution ini ada mineral-mineral tertentu yang dissolve, yang larut dengan air. Nah, jadi ketika terekspos di udara, nah dia akan larut dengan air. Misalnya clay misalnya ya. Kemudian oxidation ketika sebuah batuan misalnya terekspos di udara dengan silika, itu akan membuat rusting, dia akan terlepas-lepas. Kemudian hydrolysis. Nah, kemudian biological weathering. Nah, misalnya ada batuan, kemudian ada akar masuk sini akan pecah. Nah, itu weathering ya. Kita hanya review saja. Nah, setelah weathering, jadi ketika misalnya terjadi, ini bayangkan ada dataran tinggi, di dataran rendah. Nah, ketika terjadi di sini, kemudian batuannya sudah mengecil akibat weathering. Nah, jadi batuan ini bisa, mungkin anggap saja ukuran pasir yang kecil, pasir yang agak besar, kemudian pasir yang halus. Nah, ini akan dibawa ke bawah. Nah, ditransportasi dari lokasinya ke tempat di mana dia akan diendapkan, atau ke lokasi environment terakhirnya, lingkungan terakhirnya. Nah, untuk transportasi ini ada 4 agent. Nah, gravity ini hanya gerakannya yang pendek saja. Jadi ketika misalnya di tepi lembah, di tepi tebing misalnya. Nah, ini kalau setelah tereksfoliasi misalnya tadi, nah dia akan jatuh sendiri. Kalau keseimbangannya sudah terganggu, ya dia akan jatuh. Nah, ini gravitasi. Nah, ini hanya pada jarak yang pendek saja. Kemudian ada wind. Jadi transportation agentnya yang kedua ada wind, angin. Nah, ini rata-rata terjadi di gunung pasir. Jadi ketika butiran pasir yang kecil-kecil itu dihembus angin, akan diendapkan di sini. Hembus angin lagi, endapkan di sini. Endap dengan angin lagi, akan diendapkan di sini. Nah, ini hanya untuk partikel yang kecil. Kemudian glasier. Kalau glasier ini partikel kecil, partikel besar, semuanya di lahapnya. Nah, misalnya ada di gunung, kemudian ada pembekuan es air. Ketika air ini esnya meleleh, nah berarti kan volume airnya banyak itu. Nah, itu semua yang di atas permukaan ini yang tidak nempel dengan batuan bekunya itu dibawa semuanya. Nah, kemudian water. Inilah agen pengendapan yang paling utama air ya. Jadi agen pengendapan dan juga transportation. Nah, jadi dia sejak mentransportasi dan juga sampai nanti ke pengendapannya, tugas utama air ini sangat penting. Nah, ini misalnya yang gravity ini, kalau dia tidak seimbang dia akan jatuh. Nah, kayak gitu. Nah, ini oleh glacier ini tengok, mungkin batuan-batuan ini bersumber dari daerah jauh di sana. Nah, ketika esnya meleleh, kan volume airnya tinggi, langsung dibawa semua batuan-batuan dari yang kecil sampai yang besar. Oke, setelah weathering terjadi di lokasinya, ditransportasikan, kemudian diendapkan. Nah, ini proses yang terakhir adalah pengendapan dan cementation dan pembekuannya. Nah, proses pengendapan ini coba kita lihat gambarnya. Jadi setelah partikel-partikelnya dibawa, dari ada yang kecil, yang besar, misalnya diendapkan di sini. Nah, pengendapan pertama, lapisan pertama. Nah, itu kan belum padat nih kan. Nah, ada lagi yang kedua, karena kan proses weathering dengan transportation kan terjadi terus ini. Nah, diendapkan. Nah, akhirnya dia padat nih. Jadi ini sebelum padat, ini ketika padat, mungkin sudah ada yang di atasnya. Nah, yang terakhir itu adalah cementation. Nah, ini cementation ini ini dibantu oleh adanya air dan juga adanya mineral-mineral yang bersifat yang mengikat, misalnya kalsit, kemudian quartz dan limonit. Nah jadi ini prosesnya
ya berjuta tahun. Kalau compaction ini, pemadatannya ini ya mungkin kalau ketika dia diendapkan kemudian ada lapisan atas lagi ya akan padat dia. Tapi kalau cementation ini prosesnya lama karena membutuhkan mineral lain yang terbentuk akibat adanya air. Akhirnya dia tersementasi. Ini bayangkan seperti pasir Anda aduk dengan semen, kemudian terjadilah dia saling mengikat seperti ini. Oke. Jadi itu dia proses sedimentary. Kemudian ini tidak akan kita bahas, nanti saya kasih bacaan, Anda akan baca. Nah, barulah kita bahas mengenai struktur batuan. Struktur batuan nanti kita belajar primary rock structure, kemudian secondary rock structure. Oke, kita lanjutkan dengan video berikutnya.